Samudra. Dan kali ini Bapak akan menjelaskan mengapa Jepang kalah perang pada Perang Pasifik dari sudut pandang militer. Tentu sejarah seperti ini kalian akan merasa mengantuk, karena memang biasanya orang malas mempelajari sejarah. Tetapi kali ini coba dulu, apa kalian akan merasa mengantuk? Kalian tentu telah membaca buku-buku yang ada di sekolah dan mengatakan Jepang kalah perang karena kota Hiroshima dan Nagasaki dibom dengan bom atom. Tetapi kurang tepat. Ada dua faktor utama mengapa Jepang kalah perang. Yang pertama adalah kemarahan warga Amerika, dan yang kedua kehebatan intelijen dari pihak Amerika. Kehebatan intelijen ini sangat hebat pada waktu itu. Kalau diibaratkan zaman sekarang, Jepang menggunakan WhatsApp biasa yang dienkripsi oleh WhatsApp, dan Amerika menggunakan WhatsApp GB yang bisa menembus beberapa enkripsi dari WhatsApp biasa. Seperti itu. Saking hebatnya mereka mampu memprediksi langkah-langkah Jepang karena mereka menyadap seluruh jaringan radio milik Jepang. Jepang mulai menyerang Amerika dengan serangan di Pearl Harbor yang berada di tengah Samudra Pasifik. Kala itu Jepang menggunakan 6 kapal induk mereka untuk menghancurkan Pearl Harbor. Dan pada saat itulah seluruh dunia melihat bahwa serangan dari kapal itu sangat efektif terhadap gerombolan kapal musuh karena bisa meluluh lantakan seluruh Pearl. Serangan Jepang itu ibarat seperti mereka tahu di situ ada minyak, ceceran minyak, dan mereka ingin membakarnya agar ceceran minyak itu habis dan tidak membakar mereka sendiri. Tapi ternyata ceceran minyak itu terhubung dengan drum minyak itu sendiri dan dia meledak. Ledakan tersebut berasal dari warga Amerika yang tidak terima pangkalan militer negara mereka dihancurkan oleh Jepang. Akhirnya mereka banyak yang turun ke industri militer untuk membantu militer mereka. Ada yang menjadi prajurit, ada yang terjun ke industri berat, ada yang bekerja untuk jalur suplai. Semuanya langsung turun ke arah situ karena mereka tidak terima dengan serangan Jepang. Dan itu adalah saat-saat perkembangan militer terbesar di dunia hingga sekarang, karena pada saat itu Amerika mampu membangun 6 kapal induk hanya dalam 1 tahun. Puluhan kapal perusak dan kapal selam hanya dalam 1 tahun, dan belasan kapal penjelajah dalam 1 tahun tersebut. Dan hal tersebut sampai sekarang belum ada yang mengalahkan jumlah produksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan karena banyaknya jumlah kapal perang yang dimiliki Amerika Serikat, pada akhir perang tentu Jepang menjadi kewalahan. Lalu selanjutnya, mengapa Jepang kalah perang? Itu mereka kehilangan bandara Kaktus yang ada di Kepulauan Solomon. Jauh sekali dengan Jepang dan Amerika. Tapi mengapa hal tersebut membuat Jepang kalah perang? Karena Jepang waktu itu masih meremehkan lokasi dari bandara Kaktus yang dimilikinya. Tapi ketika perang mulai berkecamuk, mereka mulai sadar bahwa tempat tersebut strategis karena bisa memotong jalur suplai dari Australia ke Amerika yang digunakan untuk membangun mesin perang mereka. Dan Amerika pun sadar, dan akhirnya mereka mencoba menyerbu bandara Kaktus. Pada saat itu mereka dengan mudah menguasai bandara Kaktus karena suplai dari Jepang yang terlambat saat itu. Untuk kembali menguasai bandara Kaktus, Jepang bahkan sampai melancarkan 5 serangan dalam waktu yang berbeda.
dan seluruh serangan tersebut disebut dengan pertempuran Solomon karena terjadi di Kepulauan Solomon. Alasan militer terbesar mengapa Jepang kalah perang, mereka kehilangan keempat kapal induknya dalam satu serangan. Jepang berusaha untuk menyerang Midway yang ingin dijadikan batu loncatan untuk menyerang daratan utama Amerika. Akan tetapi, Amerika yang mengetahui bahwa mereka akan menyerang Midway, mereka telah menyiapkan pasukan dan ketiga kapal induk yang dimilikinya untuk menghadang armada tersebut. Armada Jepang membentang dari Pasifik Tengah hingga Alaska, dan hal tersebut membuat Amerika dengan mudah menghancurkan kapal-kapal Jepang karena formasinya sangat lebar. Kapal Jepang seperti lidi sebenarnya. Mereka itu kuat jika saling berdekatan, tapi karena pada saat itu dengan alasan agar tidak mudah dideteksi, mereka menyebar kapal-kapal tersebut sehingga bagaikan lidi yang berjauhan akan mudah dipatahkan. Karena kekalahan di Midway tersebut, Jepang menarik seluruh pasukannya hanya ke sekitar Asia Timur dan Asia Tenggara, membatalkan invasi ke Pasifik Selatan, Asia Selatan, ke Rusia. Mereka menahannya dan memfokuskan pada wilayah yang masih mereka miliki. Setelah kekalahan tersebut, Jepang tidak memiliki armada udara yang mumpuni untuk menangkal perkembangan kapal induk Amerika yang telah disebutkan di awal. Dan akhirnya mereka terkepung. Dan hal terakhir yang ingin Jepang lakukan adalah mencoba untuk menenggelamkan beberapa kapal induk tersebut dengan mengirimkan armada dari Yamato pada operasi Tengu. Akan tetapi, tentu saja armada dari kapal tempur Yamato seluruhnya tenggelam karena armada yang terdiri dari 10 kapal berbagai jenis tersebut diserbu oleh ratusan pesawat pengebom, mulai dari pengebom Tuke, pengebom torpedo hingga pengebom biasa. Mereka menjatuhkan seluruh bom mereka pada armada tersebut dan seluruh armada tenggelam. Dan pada saat itu Amerika telah mengultimatum Jepang agar menyerah. Kan tetapi semangat dari militer Jepang masih ada dan akhirnya Amerika menjatuhkan Little Boy dan Fat Man di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat seluruh semangat dari pasukan militer Jepang hilang dan akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan dari cerita saya, ada beberapa alasan utama mengapa Jepang kalah perang. Karena mereka kalah dalam segi intelijen, mereka kalah jumlah dan strategi yang kurang tepat. Meskipun armada Jepang pada saat itu adalah armada terkuat yang ada di Asia, bahkan mampu mengimbangi Amerika Serikat, karena kemarahan warga Amerika Serikat membuat militer Amerika menjadi sangat kuat dan Jepang akhirnya kalah. Seperti itu yang Bapak sampaikan. Saya harap materi dari Bapak atau bisa disebut dongeng dari Bapak bisa membuat kalian mengerti mengapa Jepang kalah, bukan hanya karena dijatuhi bom atom tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.